everybody, welcome back to Cinemasi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke guys, gue kali ini akan membahas film yang berjudul The Matrix yang rilis pada tahun 1999. The Matrix adalah film yang ditulis dan disutradarai oleh Wachowski bersaudara. Ini adalah film pertama dalam seri film The Matrix yang dibintangi oleh Keanu Reeves, Lauren Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, dan Joe Pantoliano. Film ini menggambarkan masa depan distopian di mana umat manusia tanpa sadar terperangkap di dalam Matrix, yang awalnya diciptakan untuk mengalihkan manusia saat menggunakan tubuh mereka sebagai sumber energi. Seperti apa kisah selengkapnya? Jangan skip, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Film diawali oleh adegan sekelompok polisi yang sedang mengepung sebuah gedung yang sudah lama tidak digunakan. Rupanya mereka sedang mengincar seseorang yang bernama Trinity yang sedang sibuk dengan memprogram komputernya. Tanpa perlu tenaga ekstra, Trinity berhasil melumpuhkan polisi-polisi dengan kekuatan supernya. Sementara itu, kelompok agen rahasia yang dipimpin oleh Agen Smith juga sedang mengejarnya. Menyadari dirinya sedang dalam pengejaran, Trinity segera kabur melalui rooftop rumah warga sekitar, yang sangat mustahil jika dilakukan manusia biasa. Tanpa diduga, ternyata salah satu agen juga memiliki kemampuan yang sama dengannya, dan terus mengejarnya. Setelah dia lolos dari kejaran agen tersebut, Trinity segera menjawab dering telepon dari salah satu telepon umum. Tak lama setelah itu, Agen Smith muncul dan menabrakkan sebuah truk ke telepon umum tersebut. Namun sangat disayangkan, saat mereka hendak menangkapnya, wanita tersebut rupanya sudah menghilang. Tak ingin menyerah begitu saja, Smith segera melanjutkan pencariannya yang sekarang melibatkan Neo. Neo adalah seorang hacker yang sebenarnya memiliki nama Thomas Ederson. Suatu malam di ruang kerjanya, dia terbangun dan mendapatkan pesan di layar komputernya bahwa dia harus segera mengikuti kelinci putih. Pada saat itu juga terdengar suara ketukan pintu. Neo bergegas membuka pintu kamarnya, yang mana dia mendapati seorang wanita yang hendak mengajaknya nongkrong di bar. Awalnya Neo menolak, namun saat dia menyadari tato kelinci putih pada tubuh wanita itu, akhirnya dia setuju untuk pergi bersamanya. Di bar, dia bertemu dengan Trinity. Trinity mengatakan bahwa dialah yang mengirim pesan padanya dan memperingatkan Neo bahwa dirinya dalam bahaya. Trinity juga menambahkan dia akan membimbingnya agar dapat bertemu dengan orang yang tahu tentang The Matrix, yaitu Morpheus. Keesokan harinya di tempat kerja, Neo mendapatkan paket yang berisi ponsel Nokia, HP terfamous pada zamannya, sebelum BlackBerry, Android, dan iPhone menyerang. Lewat ponselnya tersebut, Neo langsung mendapatkan informasi dari Morpheus bahwa dirinya sedang diincar oleh agen rahasia. Benar saja, tak lama kemudian para agen rahasia muncul untuk menangkapnya. Dengan mengikuti instruksi Morpheus via ponsel, Neo mencoba menghindari agen-agen tersebut. Namun dia terpaksa harus tertangkap karena tidak bisa mengikuti instruksi Morpheus saat dirinya diminta untuk melarikan diri menggunakan gondola pembersih kaca gedung. Di ruang interogasi, Neo dipaksa untuk memberi informasi mengenai lokasi Morpheus yang ditangkap sebagai teroris kelas paus. Smith kemudian menawarkan sebuah negosiasi. Dia akan membersihkan nama baik Neo dari kasus cybercrime yang pernah dilakukannya jika Neo mau bekerja sama dengannya. Namun Neo menolak, kemudian meminta haknya untuk menelepon seseorang. Kecewa dengan sikap Neo, Smith segera menghilangkan mulut Neo agar dia tidak bisa bicara lagi, lalu menanamkan sebuah chip menyadap di bagian pusarnya. Setelah itu, Neo terkejut saat dia sadar dari tidurnya. Apakah itu hanya mimpi? Entahlah, kita lanjut dulu. Neo sepenuhnya terbangun dan kemudian mengangkat telepon dari Morpheus yang mengajaknya untuk bertemu. Morpheus memberitahu Neo bahwa dia adalah orang yang terpilih alias The One.
Di jembatan Street Orange, Neo dijemput oleh Trinity bersama dengan agennya. Di mobil, Trinity segera mengeluarkan alat penyadap yang ternyata adalah kebetulan di tubuh Neo. Wah, berarti yang tadi bukan mimpi ya guys. Singkat waktu, akhirnya mereka bertemu dengan Morpheus. Orang itu memberikan dua pilihan pada Neo melalui pil. Jika memilih pil merah, maka dia akan terus berada di dunia mimpi untuk mengungkapkan kebenaran tentang The Matrix. Sementara jika pilih pil biru, maka dia akan dikembalikan ke kehidupan normalnya dan semua pencariannya tentang The Matrix akan berakhir. Neo pun memilih pil merah. Setelah menelan pil tersebut, dia dibawa ke sebuah ruangan yang mana terdapat sebuah cermin yang ketika disentuh berubah menjadi liquid dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian dia pun terbangun di dalam sebuah wadah yang berisikan cairan kental dengan banyak kabel yang terpasang di tubuhnya. Penampilannya pun berubah menjadi botak klimis. Setelah sebuah robot menghampirinya untuk melepaskan semua kabel yang terpasang di tubuhnya, Neo seketika menjadi melehoi dan seperti tersedot toilet. Dia berakhir di kapal hovercraft Morpheus yang bernama Nebuchadnezzar. Morpheus pun menyambutnya dengan berkata, "Welcome to the real world." Neo mendapatkan medical treatment dengan begitu banyak jarum akupuntur di tubuhnya. Hal ini karena tubuh Neo dianggap belum pernah aktif selama hidupnya. Kini tubuhnya secara fisik terdiri dari komposisi mesin yang bisa terhubung ke jaringan komputer. Jadi bisa dikatakan bahwa Neo baru saja menetas. Saat Neo sudah pulih, Morpheus menjelaskan bahwa mereka sekarang sedang berada di tahun 2199. Setelah dikenalkan pada seluruh kru yang sebenarnya sudah dia kenal, Neo disambungkan untuk dibawa ke dunia bernama Construct yang merupakan dunia pemrograman komputer. Tampilan Neo berubah layaknya tampilannya di kehidupan nyatanya. Ini adalah proyeksi digitalnya. Jadi yang kita lihat di awal adalah dunia mimpi dari Neo yang berada di tahun 1999. Padahal sebenarnya dunia dan timeline sekarang sangatlah jauh berbeda, yang mana dunia saat ini sudah hancur. Jadi ceritanya di awal abad ke-21 terjadi perang antara manusia dan smart machine. Smart machine ini akhirnya menyadari bahwa sumber energi yang mereka butuhkan adalah berasal dari matahari. Ketika manusia memblokir akses mesin ke energi matahari, mesin-mesin itu akhirnya mencoba mengambil energi bioelektrik yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Mereka menciptakan sebuah teknologi untuk merawat manusia sejak bayi yang disebut The Matrix. The Matrix ini adalah realitas simulasi komputer yang meniru dunia seperti terlihat pada akhir abad ke-20, yang mana mesin telah mengambil alih dan menguasai dunia. Neo masih sulit untuk menerima kenyataan tersebut. Ternyata dia adalah manusia hybrid yang tersisa di zaman ketika bumi sudah mengalami kehancuran, dan Morpheus percaya bahwa Neo dapat menyelamatkan mereka. Morpheus dan krunya adalah sekelompok pemberontak yang meretas The Matrix untuk mencabut budak manusia yang dipelihara oleh para mesin cerdas. Pemahaman mereka tentang simulasi The Matrix ini memungkinkan mereka untuk membelokkan hukum fisikanya. Di antara semua kru, ada dua orang kru yang bernama Tank dan Dusser, yang merupakan manusia murni yang dibesarkan di dunia asli. Tank menjadi operator Neo yang akan mengajarinya berbagai seni bela diri, mulai dari jujitsu, kungfu, wushu, sampai gaya batu. Setelah mempelajari berbagai teknik bela diri, tibalah saatnya Neo menjalani training. Dan yang menjadi lawan sparringnya adalah Morpheus. Dalam pelatihan tersebut, Morpheus mencoba membebaskan pikiran Neo, sehingga dia bisa menjadi vektor terhebat seperti yang dia inginkannya. Setelah mendapatkan begitu banyak serangan di dunia simulasi, Neo akhirnya terbangun dan mendapati dirinya terluka. Hal tersebut merupakan dampak dari pelatihan yang tengah ia jalani. Morpheus memperingati Neo agar selalu berhati-hati, karena kematian di The Matrix dapat membunuhnya di dunia nyatanya juga. Dalam pelatihan berikutnya, Morpheus kembali menjelaskan kepada agen Smith yang ia temui sebenarnya adalah program komputer yang kuat yang diciptakan untuk menghilangkan ancaman sistem The Matrix itu sendiri. Mereka ada di mana-mana dalam wujud yang bisa mengecoh. Kemudian ancaman lain menambah wawasan Neo tentang sebuah mesin yang disebut dengan Sentinel.
Mesin ini diciptakan untuk menghancurkan para pemberontak di dunia nyata. Selama training secara virtual, Neo menunjukkan perkembangan yang begitu signifikan dalam waktu yang sangat cepat. Dan ini membuat Morpheus semakin yakin kalau Neo adalah The One, manusia pilihan yang ditakdirkan untuk mengakhiri perang yang selama ini terjadi. Di salah satu kesempatan, terlihat Cyber yang sedang bertemu dengan Smith. Cyber ini adalah salah satu kru yang terlihat menyesal bergabung dengan Morpheus. Dia meminta pada Smith agar dirinya bisa hidup dengan nyaman di The Matrix. Dengan itu, dia akan memberikan semua informasi yang dia ketahui. Dia juga menawarkan pada Smith kesempatan untuk menangkap Morpheus. Singkat cerita, semua kru Morpheus memasuki The Matrix untuk mendatangi Oracle yang ditangkap sebagai nabi, yang telah meramalkan kemunculan The One. Morpheus yang mengantar Neo memperingatkan bahwa Oracle mengetahui semuanya. Bahkan kata yang belum terucap pun dia sudah tahu. Di ruang tunggu, Neo bertemu dengan seorang anak yang memiliki kemampuan telekinesis. Anak itu pun mengajari Neo bahwa apa yang dilihatnya di The Matrix semuanya tidak nyata. Dan benar saja, setelah bertemu dengan Oracle yang hanya terlihat seperti ibu-ibu rumah tangga, dia memberitahu Neo bahwa dirinya bukanlah The One. Wanita itu juga memperingatkan bahwa Neo harus memilih antara kehidupan yang dijalani oleh Morpheus atau menjalani hidupnya sendiri. Setelah pertemuan tersebut, Morpheus memperingatkan Neo bahwa apa yang telah dikatakan oleh Oracle kepadanya hanyalah untuk dirinya sendiri, tidak perlu memberitahukannya pada siapapun. Setelah itu, mereka pun akhirnya pulang. Neo tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan mengalami deja vu setelah melihat 2 ekor kucing yang sama, dengan tingkah yang sama di waktu yang sangat berdekatan. Trinity pun merasa ada yang tidak beres karena di dalam The Matrix, deja vu merupakan sebuah kesalahan sistem. Dan ternyata benar, mereka tiba-tiba disergap oleh para agen dan polisi. Setelah salah satu anggota krunya tewas terbunuh, mereka melewati jalan yang sempit di balik dinding untuk menghindari kejaran agen dan polisi. Para agen pun berhasil menemukan mereka setelah Cyber batuk dan membuat mereka akhirnya terkepung. Melihat Neo yang sedang terancam, Morpheus menyerahkan diri dan memerintahkan krunya untuk melarikan diri dan menyelamatkan Neo. Cyber akhirnya keluar dari The Matrix terlebih dahulu dan melumpuhkan kru operator yang bertugas pada saat itu, yaitu Dusser dan Tank. Ketika kru lainnya masih berada di The Matrix dan sedang tertidur di dunia nyata, Cyber menghubungi Trinity dan mengungkapkan motif pengkhianatannya. Cyber merasa lelah hidup bersama dengan Morpheus dan menganggap lebih nyaman hidup dalam The Matrix. Kemudian Cyber berniat membunuh kru lainnya. Namun sebelum dia berhasil membunuh Neo, dirinya dikejutkan oleh serangan Tank yang ternyata masih hidup. Cyber pun tewas di tempat. Trinity dan Neo akhirnya kembali dari The Matrix. Sementara itu di The Matrix, semua sedang berusaha menginterogasi Morpheus untuk mendapatkan informasi kode akses ke komputer inti dengan cara meretas ke dalam otak Morpheus. Jika sampai hal ini terjadi, maka peradaban yang tersisa akan dalam ancaman kehancuran. Tank mengusulkan untuk menarik kabel dan membunuh Morpheus untuk mencegah Smith mendapatkan kode akses. Tapi Neo pada akhirnya memutuskan kembali ke The Matrix untuk menyelamatkan Morpheus. Inilah yang diyakini Neo seperti yang disampaikan Oracle padanya. Dia akan bertemu di satu momen di mana dia harus memilih antara menyelamatkan hidup Morpheus atau dirinya sendiri. Neo pun memberitahu hal ini kepada Trinity, yang mana Neo sebenarnya bukanlah The One yang dicari dan diyakini oleh Morpheus selama ini. Singkat waktu, mereka pun akhirnya masuk ke The Matrix sekali lagi. Sementara Smith masih berusaha menggali informasi dari Morpheus, namun karena tidak berujung mendapatkan jawaban yang dia inginkan, dan karena sudah kehabisan akal, Smith memutuskan untuk meminta agen lainnya untuk meninggalkan dia berdua dengan Morpheus. Dia mengungkapkan semua motif di balik aksinya selama ini, yang mana ternyata dia juga ingin terbebas dari The Matrix. Di sisi lain, dalam upayanya menyelamatkan Morpheus, Neo dan Trinity melewati hadangan pasukan polisi dan agen John. Dan kesempatan inilah kita akhirnya bisa melihat talenta Neo yang selama ini telah dilatihnya.
Neo bisa menghindari hujanan peluru yang ditembakkan oleh agen John. Dia juga melakukan gerakan cepat sama dengan yang dilakukan para agen. Dengan menggunakan helikopter, Neo dan Trinity segera menjemput Morpheus. Namun sayangnya Smith berhasil menembaki tangki helikopter yang membuat si heli kehilangan keseimbangan. Dan lagi-lagi Neo mendapatkan kepercayaannya atas kemampuan yang ia miliki dalam menyelamatkan Trinity dari helikopter oleng tersebut. Lewat sebuah telepon umum di stasiun kereta, Morpheus dan Trinity akhirnya berhasil keluar dari The Matrix. Akan tetapi Smith yang berhasil melacak keberadaan mereka seketika menyerang dan kemudian bertarung dengan Neo sebelum dirinya berhasil keluar dari The Matrix. Pertarungan epik pun berlangsung. Setelah sempat terdesak akibat serangan cepat dari Smith, akhirnya dia berhasil melumpuhkan agen itu dengan menabrakannya ke kereta. Namun berkat kemampuannya, Smith bisa selamat dan pulih dengan cepat. Sementara itu, di saat yang sama, di dunia nyata, kelompok Sentinel menyerang kapal Nebuchadnezzar dan membuat Morpheus, Trinity, dan Tank dalam bahaya. Neo yang lanjut mencari jalan keluar dari The Matrix berusaha dengan keras untuk menghindari kejaran para agen, hingga dia tiba di sebuah kamar sesuai dengan petunjuk Tank. Neo terjebak di kamar tersebut dan tewas akibat tertembak oleh Smith yang berhasil menyusul. Trinity yang menonton hal tersebut kemudian berbisik ke tubuh Neo di dunia nyata bahwa Neo tidak mungkin mati karena dia mencintainya. Ini sesuai dengan perkataan Oracle kepada Trinity bahwa dia nantinya akan jatuh cinta pada orang yang disebut The One. Di sini Trinity sudah meyakini bahwa Neo sebenarnya adalah The One yang dimaksud. Dia pun mencium Neo hingga akhirnya Neo kembali hidup. Jadi kayak dongeng princess nih. Di The Matrix, Neo kembali hidup yang sontak membuat para agen terkejut. Mereka pun segera menembaki Neo. Dan di saat inilah akhirnya Neo memiliki kekuatan untuk melihat apa yang tidak orang lain lihat. Dan bahkan dirinya bisa mengontrol The Matrix. Dia pun bertarung dengan Smith lagi. Namun kali ini Neo dengan begitu mudahnya mampu mengalahkannya dengan masuk ke dalam tubuh Smith untuk menghancurkan dari dalam. Sesaat setelahnya, Neo akhirnya meninggalkan The Matrix tepat pada waktunya ketika IMB kapal berhasil melumpuhkan semua Sentinel. Dan di akhir film, Neo melakukan panggilan telepon di dalam The Matrix dan berjanji akan menunjukkan dunia tanpa aturan dan batasan, di mana segala sesuatu akan menjadi mungkin. Setelah selesai, dia pun menutup telepon tersebut dan kemudian terbang ke langit. Dan film pun selesai. Untuk seri pertama ini udah cukup rumit ya guys. Apalagi kalau kita nontonnya mencela-menceleh, wah bakalan tambah mumet dah. Tapi tenang, Yaya bakalan mereview film-film The Matrix lainnya yang nantinya bisa kalian simpulkan bagaimana dan apa saja teori-teori yang mungkin bisa kita dapat setelah menonton semua film The Matrix. Mungkin segini dulu ya video kali ini. Ya walaupun belum bisa bikin kalian kaya, tapi setidaknya waktu gabut kalian bisa terisi lah ya. Oke, Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you. Bye-bye.